Athena, Dewi Kebijaksanaan. Athena ini sebenarnya udah sering banget aku bahas karena dia sering banget juga muncul di cerita tokoh mitologi Yunani yang lainnya. Cuman kayaknya fansnya Athena banyak banget di sini dan request minta dibikinin video, satu video khusus full Athena doang. So, here you go. Mungkin sebagian besar dari video kali ini udah pernah kalian dengar di video-video sebelumnya, tapi mungkin di kali ini aku bahasnya lebih lengkap aja kali ya. Athena ini adalah salah satu dewi yang paling berpengaruh di mitologi Yunani, tapi dia juga paling kontroversial. Banyak yang anggap dia kurang bijaksana, meskipun title-nya adalah Dewi Kebijaksanaan. Tapi beberapa orang juga ngerti maksud terpendam kebijaksanaannya Athena di balik hukuman-hukumannya yang terkesan sadis dan kejam. Sebenarnya versinya banyak, tapi apakah benar dia sejahat itu? Kalau misalnya emang dia sejahat itu, kok dia bisa dapat gelar Dewi Kebijaksanaan? Kali ini nonton sampai habis ya, karena di ending-ending akan aku kasih tahu kesalahpahaman yang terjadi pada karakter Athena. Selain kebijaksanaan, dia juga dikenal sebagai Dewi Keadilan, kekuatan, taktik perang, dan keterampilan apapun mulai dari seni sampai kerajinan. Setelah Zeus naik tahta, dia naksir sama Tyrant Metes, Tyrant Kebijaksanaan. Neng, godain abang dong. Najis lah. Dia pokoknya coba kabur terus dari Zeus. Karena dia punya skill metamorphosis, jadi dia berubah terus jadi berbagai macam hewan buat ngindarin Zeus. Cuman sejago-jagonya dia gak akan lebih jago dari Zeus. Jadi akhirnya ketangkep juga. Dan langsung di unboxing. Habis itu Metes langsung hamil dari anak Zeus. Sayangnya Themis kan jago ngeramal nih. Dia ngeramalin kalau Metes sampai ngelahirin anak, dia bakalan ngelahirin anak yang lebih powerful daripada Zeus. Dua anak. Anak yang pertama adalah anak cewek. Dia bakalan sekuat Zeus dan juga bijaksana. Anak yang kedua, anak cowok. Nah ini yang kalau lahir bahaya, dia bisa overpower si Zeus. Dan dia bakalan kudetain si Zeus. Zeus udah parno tuh, udah ngeri. Karena ya dari sejarahnya, jadi Zeus kan udah overthrow bapaknya, Kronos. Kronos juga kudetain bapaknya lagi, Uranus. Jadi dari kakek ke bapak ke anak semuanya begitu, jadi dia takut anaknya akan begitu lagi. Makanya dia punya trik, dia suruh si Metes transform, berubah jadi tetesan air. Abis dia berubah, diminumlah sama si Zeus. Jadi Metes masuk ke dalam perut Zeus tanpa punya kesempatan untuk melahirkan anak-anaknya. Hari berganti hari, dia tambah pusing. Gak tau kenapa kepalanya sakit banget dan kepalanya tambah lama tambah gede kayak Jimmy Neutron. Nah di sini ada dua versi. Versi yang pertama, para dewa dan dewi kumpul, rundingan dan belah palanya Zeus. Versi kedua, Zeus inisiatif sendiri dan minta Hephaestus buat belah palanya pakai kapak. Ya pokoknya intinya kepalanya Zeus dibelah menjadi dua. Pas itu Athena muncul dari dalam kepala Zeus, udah berukuran besar, udah dewasa. Dan dia udah pakai atribut lengkap, udah pakai baju zirah sama bawa senjata. Semua dewa speechless liat itu, mereka kagum. Hera gak seneng pas tahu Zeus jadi orang tua tunggal yang ngandung, bahkan sampai ngelahirin Athena. Jadi dia ikut ngelakuin hal yang sama, ngandung dan coba ngelahirin anak sendiri. Tapi hasilnya malah cacat. Hephaestus yang akhirnya dia buang, dia lempar dari Olympus ke bumi. Cuma ya itu kan versi 1. Versi 2-nya, Hephaestus lahir jauh sebelum Athena. Karena ya tadi kan dia ngapak pala Zeus sebelum Athena lahir. Agak bingungin sih emang mitologi Yunani, karena versi yang 1 sama yang 2 tuh bisa kayak bertabrakan gitu. Timelinenya tuh gak bisa sama semua. Jadi satu versi katanya setelah Athena baru Hephaestus yang lahir dari Hera. Tapi versi yang lain Hephaestus dulu yang lahir karena dia ngapak kepalanya Zeus, baru Athena lahir gitu. Cuma gak ada yang salah, ya mungkin memang versinya terlalu banyak aja. Sejarawan dan penyair selama bertahun-tahun menuliskan siapa itu bapaknya Athena. Cuman sebagian besar menuliskan kalau bapaknya Athena adalah Zeus. Dia tetap jadi jawaban paling umum. Tapi ada juga anggapan kalau Athena itu dewi pertama yang dikandung bukan dari hubungan seksual tapi dari kekuatan pikiran.
Orang Yunani kuno kadang nyebut Pallas Athena. Apa itu? Sebenarnya asal-usul kata Pallas tuh masih ambigu. Beberapa berpendapat kalau Pallas itu adalah ya Athena, atau dia juga disebut Pallas pas dia lagi ngacungin tombaknya. Sebenarnya di Yunani kuno, Pallas itu adalah nama yang pasaran, jadi sering banget kesebut di berbagai cerita. Banyak versi nih. Dalam satu interpretasi, Pallas itu raksasa, dia dibunuh sama Athena. Abis itu dikulitin sebagai trofi, kulitnya dibikin jadi jubah kemenangan. Di versi lain, Pallas adalah bapaknya Athena yang Athena bunuh pas Pallas coba nyerang dia. Di versi yang ini, Athena tetap kulitin dia dan jadiin trofi kemenangan. Ada juga cerita yang gambarin Athena jauh lebih positif. Soalnya kok kayaknya negatif semua gitu dari tadi. Di cerita yang ini, Pallas dan Athena adalah teman kecil. Nah, suatu saat mereka lagi sparring dan gak sengaja kebunuh Pallasnya. Athena sedih banget karena temennya kebunuh, mati. Jadi dia ambil nama Pallas dan ditaruh di namanya sebagai tanda hormat. Biar nama Pallas tetap diingat meskipun orangnya udah gak ada. Eratosthenes. Ada cerita nih, agak gila nih, jijik gitu. Jadi, pas Aphrodite sama Hephaestus cerai, Hephaestus mulai ngejar Athena. Of course, Athena gak mau. Dia kayak, ew. Udah terbiasa ditolak, suatu saat Athena mampir ke tempat Hephaestus buat bikin senjata. Seperti biasa, sang blacksmith ngerayu Dewi Perawan itu. Athena pun lari karena jijik. Hephaestus kejar dia dan berhasil nangkep dia. Rencananya bakal diperkosa. Athena ngelawan, dan hasil dari pertarungan, air. Hephaestus jatuh ke pahanya Athena. Geluh. Sang dewi nyeka cairan itu pakai kain wol dan buang jatuh ke bumi. Nah, tetesan yang jatuh ke bumi alias Gaia menghasilkan anak, jadi Gaia hamil. Dan lahirlah Eratosthenes, setengah manusia, setengah ular. Athena yang kasihan sama bentukannya mutusin buat gedein anak itu diam-diam dan diumpatin di dalam kotak. Sang dewi kasih kotak itu ke putri raja Cyclops dan suruh mereka jangan buka kotak itu. Tapi Aglorus dan Herse pengen tahu apa isinya. Mereka buka dan ngelihat bayi Eratosthenes yang setengah ular. Kaget, dua saudara itu juga sama yang ketiga, Pandrosus, buru-buru kabur dan jatuh dari Akropolis dan mereka pun meninggal. Pas Eratosthenes sudah gede, dia jadi pemimpin baru Athens. Dia nikah sama Praxithea dan punya seorang putra, Pandion the First. Panjang masa pemerintahannya, Eratosthenes dilindungi sama Athena dan sebagai balas budi, dia adain festival Panathenaik. Dipercaya juga kalau dia yang pertama nemuin kereta 4 kuda, dan setelah kematiannya, Zeus sangat terkesan, jadi dia ngubah Eratosthenes jadi rasi bintang kusir, Auriga. Kalau bingung kenapa anak-anak Athena itu gak pernah disebutin, ya karena memang gak ada, dia gak punya anak. Dia tetap jadi virgin goddess. Ada wilayah kuno di Yunani yang disebut Attika. Nama penguasanya Cyclops, makhluk yang lahir dari tanah itu sendiri. Badannya orang, ekornya ular. Cyclopia berkembang di bawah pemerintahannya. Wilayahnya dikelilingi laut, makanya kultus Poseidon lumayan kuat di sana. Poseidon pun ngerasa perlu punya kota yang dikhususin buat pemujaannya. Dia samperin kota-kota Akropolis. Di sana dia deklarasi kalau misalnya mereka mau mengabdikan kotanya untuk Poseidon, sang penguasa lautan, otomatis mereka akan jadi penguasa lautan juga. Dia juga minta nama kota itu diubah menjadi Poseidonia. Abis pidato, sang dewa hantam tanah pakai trisulanya dan muncullah mata air asin. Nih, hadiah. Sebelum ke laut, doa dulu dari sini. Nanti mata airnya bakalan kasih tahu laut lagi aman apa kagak. Udah gitu, Athena, dewi kebijaksanaan, muncul. Dia juga ambis, dia pengen banget punya kota yang muja dia. Sang dewi nancepin tombaknya ke tanah dan dari lubang itu pohon zaitun pun tumbuh. Gantian dia yang pidato. Kalau yang ini hadiahku. Tanah lo pada gersang kan? Nih, aku kasih buah buat makan. Minyaknya juga bisa buat petromak, guys. Orang-orang pun kagum sama hadiahnya. Be aja kale. Mereka voting deh. Pria kan hidup di laut, jadi kebanyakan pria voting untuk Poseidon. Nah, kalau wanita kan lebih banyak di darat. Jadi kebanyakan wanita vote untuk Athena. Karena penduduknya lebih banyak perempuan daripada laki-laki di sana, jadi Athena lah yang menang. Poseidon ngamuk, dia nggak terima dikalahin sama Athena. Dia nantang. Bayawan aja sini.
Poseidon kan salah satu dewa yang paling kuat, jadi dia nyepelein Athena. Salah, Athena itu kayak siap mati gitu, YOLO. Pas mereka udah mau berantem, Zeus turun tangan. Dia nengahin mereka dan mereka dibawa ke dewan ilahi di Olympus. Di Olympus, para dewa ngumpul buat selesain bentrokan antara Athena dan juga Poseidon. Zeus mimpin pertemuan dan semua dewa voting siapa yang harus dapetin kota itu. Semua dewa laki-laki milih Poseidon dan semua dewi milih Athena. Karena Zeus yang mimpin, dia nggak bisa ikutan voting. Alhasil Athena menang, cuman selisih 1 suara aja. Kota kuno Cecropia sekarang disebut sebagai Athens, atau bahasa Indonesianya Athena. Buat hormatin sang dewi, kuil yang indah dibangun di puncak Acropolis. Tapi ada yang belum selesai, kemarahan Poseidon. Bikin orang Athens gak diterima lagi di laut. Nah, makanya mereka menghadap ke Oracle of Delphi. Dia bilang murka Poseidon tuh sebenarnya bisa reda kalau semua wanita di Athens dihukum. Buat damai sama Poseidon, semua wanita Athens dihukum dan mereka nggak punya hak lagi buat kasih suara ataupun milih. Warga Athens juga bangun kuil yang indah buat Poseidon. Akhirnya diampunin orang-orang Athena dan orang-orang Athena juga udah bisa ke laut lagi. Dan orang-orang Athena juga nyimpen hadiah yang dikasih sama Poseidon. Sebenarnya ini udah aku sempat ceritain sih di video khusus Poseidon, ada cerita ini. Di kota Sullivan di wilayah Lydia ada seorang gadis yang namanya Arachne. Dia putri seorang penenun, karena itu dia belajar seni menenun. Tahun demi tahun, Arachne terus mengembangkan keterampilannya sampai orang-orang dari jauh dari luar kota datang buat mesen karya dia. Saking tenarnya, bangsawan sampai Nymphs keluar dari hutan buat ngeliat Arachne ngerjain karya seninya. Menurut para peri, Arachne pasti dapat bakat dari Athena, sampai dia bisa jago banget begitu top tier. Tapi menurut Arachne, Athena dari Hong Kong, aku bisa sendiri kok. Ini kerja keras dan bakat, you know. Dia juga yakin pasti bakatnya tuh lebih daripada sang dewi. Tak kabur si Neng. Berita pun cepet nyampe di Olympus. Sis, denger-denger ya, ada penenun yang ngaku lebih jago dari Athena loh. Masa sih? Siapa sih? Gerah digosipin kayak gitu, sang dewi pun turun buat ngeliat langsung seberapa jago sih si gadis yang sombong ini. Pas dia lihat langsung karyanya Arachne, dia memang mengakui kalau manusia ini memang jago. Terus dia bilang, jangan sombong, kamu memang paling jago dari antara manusia, tapi jangan pernah bandingin diri kamu sama Dewi. Kayaknya itu kurang bijaksana. Hilih, aku gak sombong kali. Ini namanya self-love, melek potensi. Kalau aku bilang lebih jago dari Athena, ya memang sedemikian adanya. Oh gitu, oke. Mereka berdua pun lomba siapa yang paling bagus karyanya. Para Nymphs dipanggil buat jadi juri. Athena membual tentang prestasinya. Dia ngebordir kemenangannya ngelawan Poseidon buat dapetin Athens. Arachne ngebordir penculikan putri Europa oleh Zeus yang nyamar jadi banteng putih. Karyanya ini sarkasme ke para dewa yang sering banget pakai kekuatan mereka buat menang dari manusia. Bordiran Arachne terbukti jauh lebih bagus. Tapi pas Athena lihat, dia marah atas penghinaan manusia itu ke para dewa. Dan dia lebih marah lagi pas dia sadar kalau dia kalah. Ternyata bordirannya bagusan Arachne. Sang dewi ngancurin bordiran Arachne dan pukul kepala Arachne pakai jarum tenun. Dia juga mengutuk gadis sombong itu jadi laba-laba. Tapi dia nggak berhenti menenun, apalagi sekarang tangannya kan 8, kerjaannya lebih cepat lagi. Yang ini udah aku ceritain sebelumnya di video Medusa. Buat lengkapnya kamu bisa langsung nonton video itu ya. Kalau di sini aku ceritain singkat aja. Jadi ceritanya Medusa ini tadinya tuh bukan ular-ular gitu kepalanya. Tadinya tuh dia cantik banget malah. Sampai semua orang heboh akan kecantikannya. Tapi dia tuh karena saking ngefansnya sama Dewi Athena, dia pengen jadi priestess di kuilnya Athena, pendeta gitu. Syaratnya untuk jadi priestess, dia harus tetap suci perawan. Nah, gosip tentang kecantikannya tuh nyebar sampai orang-orang dari luar kota tuh datang buat ngeliat kecantikannya si Medusa. Katanya tuh bahkan rambutnya Medusa lebih indah daripada rambutnya Athena. Athena keki. Suatu saat pas air laut lagi pasang, Poseidon kan naik, terus Medusa kelihatan sama Poseidon. Poseidon naksir tapi Medusa nolak.
Poseidon. Of course, karena dia pengen jadi priestess kan. Poseidon tetap maksa, dan karena dia ingat dia pernah sama Athena berebutan kota, dan Athena dianggap ngambil yang harusnya milik Poseidon, jadi Poseidon mau balas. Dia ambil Medusa dari Athena. Terus dia kejar-kejar Medusa kan. Medusanya nggak mau sama dia lari sampai masuk ke dalam kuilnya Athena. Ternyata Poseidon ikut masuk dan dia dilecehkan di situ di depan patung Dewi Athena. Athena marah karena mereka melakukan tindakan asusila di kuil sucinya, bahkan di depan patungnya sendiri, dan dia menghukum Medusa, jadi rambutnya indah jadi ular gitu. Dan matanya bisa mengubah siapapun yang lihat-lihatan sama dia jadi batu. Kalau Poseidon nggak dihukum karena dianggap udah tabiatnya dewa laki-laki Yunani tuh semua kayak gitu. Kesel banget kan, nggak dewa nggak manusia, semua cowok sama aja. Gitu kan katanya biasanya. Beberapa versi nyebutin kalau sebenarnya ini adalah trik bijak Athena supaya hal yang sama tuh nggak terjadi ke Medusa lagi. Supaya kedepannya Medusa nggak dilecehin lagi karena kecantikannya. Habis itu kepalanya Medusa diincar-incarin orang buat trofi. Akhirnya hero Perseus yang berhasil menggal kepala Medusa itu pun dipersenjatai oleh Athena. Kok gitu ya? Kenapa Athena bisa setega itu? Simak endingnya yang membagongkan. Biasanya kisah para pahlawan Yunani pasti dibantu sama Athena, minimal dia nawarin bimbingannya. Maka dari itu buat banyak orang dia dianggap sebagai pelindung pahlawan, patron of Greek heroes. Dalam kisah Perseus dan Heracles, Athena mastiin kalau mereka diperlengkapi armor dan weapons yang memadai buat petualangan yang ekstrim. Pas Perseus ditugasin buat ambil kepala Medusa, dia dikasih berbagai senjata dan peralatan. Dan Athena yang kasih dia perisai perunggu yang bisa dipakai sebagai cermin. Jadi Perseus bisa lihat bayangan Medusa tanpa berubah jadi batu. Pas Bellerophon di perjalanan mau bunuh Chimera, dia pergi ke kuil Athena dulu buat minta nasihat. Akhirnya dia dapat Pegasus yang mempermudah petualangannya. Athena paling terkenal sebagai pelindung Heracles. Perseus, Heracles, mereka semua kan saudara tiri Athena. Satu bapak, lain ibu. Athena tuh kayak perhatian banget sama Heracles. Dia ngelindungin dan mantau perkembangannya Heracles sampai dewasa. Dia juga mastiin supaya Heracles bisa selesain 12 pekerjaannya, 12 labors, jadi dia bisa nebus dosa. Ini udah aku bahas, coba cek video Hercules ya. Selama bertahun-tahun, Athena ngawasin Heracles. Kadang-kadang ngamatin doang, kadang-kadang ikut campur tangan pas dia ngerasa Heracles butuh bantuan. Pas Heracles harus ambil apel emas di Taman Hesperides, dia minta bantuan Titan Atlas buat ambilin buat dia. Sebagai gantinya, dia gantiin Atlas mikul bumi. Meskipun Heracles kuat banget, tapi ini di luar kemampuannya. Athena bantu dia nahan langit sampai Atlas balik. Pas Heracles lawan Hydra, Athena kasih dia pedang emas buat motong kepala abadi Hydra. Ada juga pahlawan yang lumayan terkenal yang dibimbing Athena juga. Kali ini muncul di karyanya Homer, di mana Athena mandu Odysseus di perjalanan pulang abis perang Troya. Athena adalah dewi yang bisa dibenci atau disukai orang karena dia muncul dalam versi yang berbeda-beda, kayak dia punya dua kepribadian yang berbeda. Dia dibenci karena dua cerita yang populer, yaitu kisah Medusa dan kisah Arachne yang tadi. Hukuman yang dikasih tuh kayaknya nggak adil gitu, mereka tuh nggak layak dapat hukuman itu, terlalu kejam dan sadis. Sebenarnya cerita-cerita ini punya banyak arti dan interpretasi. Athena yang kita lihat di cerita-cerita ini mungkin bukan dewi yang sama yang dijunjung banget sama masyarakat Yunani kuno, tapi lebih ke interpretasi penyair Roma, Ovid. Dalam Medusa dan Arachne versi Ovid, Athena kayaknya emosian banget, iri hati dan gak adil. Bukan dewi pragmatis yang tenang dan bijaksana yang diyakini sama orang-orang Yunani kuno. Penggambaran yang dikasih Ovid bikin dia jadi tokoh yang gak disukain banget dan jujurly jadi penjahat di cerita itu. Padahal buat orang Yunani kuno, Athena itu adalah pelindung yang adil dan bijaksana. Dalam cerita Arachne, sebenarnya Zeus yang hukum dia, bukan Athena. Zeus hukum Arachne supaya dia nggak bisa menenun lagi, karena kan dia udah tersinggung tuh, udah dibordir penculikan Europa itu. Nah, karena dia nggak bisa menenun lagi, dia depresi dan mau bunuh diri. Justru Athena ngubah dia jadi sosok laba-laba pertama, karena laba-laba itu kan bisa bikin jaring terus. Kurang lebih laba-laba bikin jaring itu sama kayak pekerjaan dia sebelumnya, yaitu menenun. Dan bahkan sekarang dia lebih expert karena tangannya ada 8 yang kayak tadi aku bilang. Jadi dia bisa menenun pola yang indah seperti sebelum-sebelumnya. Kalau soal kisah Medusa, dalam versi Ovid, Medusa diperkosa dan dihukum jadi Gorgon.
Dalam interpretasi Yunani kuno, pas Medusa diperkosa sama Poseidon, Athena ngubah dia jadi Gorgon supaya Medusa bisa melindungi dirinya sendiri dan mastiin supaya dia nggak diperkosa lagi. Aku yakin pas kita dengar kalau Athena itu adalah dewi kebijaksanaan dan pelindung besar orang-orang Yunani kuno, terus kita dengar cerita versi Ovid, kayaknya tuh nggak nyambung. Nggak make sense, karena kayak dua karakter yang berbeda gitu. Beberapa berpendapat kalau tokoh yang dicerita Ovid itu bukan Athena, tapi lebih ke Minerva. Kalau cerita tentang Athena yang rasional dan bijaksana, itulah versi asli dari Athena di mitologi Yunani yang dipercayai oleh orang-orang Yunani kuno. Buat orang Yunani kuno, Athena adalah salah satu dewa wanita yang paling dihormati dan dihargai, melayani sebagai pelindung kota-kota di Yunani, dan asal-usulnya bahkan berasal dari Mycenaeans. Alright, that's all about Athena. Kalau misalnya ada poin yang mau ditambahin atau ada yang miss, atau kalian mau request, boleh komen di bawah. Gimana? Apakah video kali ini merubah pandangan kalian yang buruk tentang Athena? Atau kalian tetap sebel sama hukuman yang dikasih sama dia karena tetap kejam? Meskipun tujuannya baik, tapi tetap aja kejam gitu. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Tuh, cuman gak ada yang salah, gak ada yang benar. Salah. Sering banget aku bahas karena dia sering muncul. Pas Erectania sudah gede, dia jadi pemimpin baru Athena. Waduh. Ya sial, beneran deh sih.